Itu dia, dari tadi gue pikirin HP kalimat yang tepat checkpoint, bener. Checkpointnya sudah berada di bagian atas juga dan ternyata dari bagian selatan Dunia Games dengan EVOS akan bertemu shifting zone, ngeprank lagi. Semuanya udah bikin kemah di bagian Stalber dan ternyata mereka harus turun gunung ke arah bagian bawah. Nggak cuma cewek yang suka ngeghosting ya, ternyata Circle juga suka ngeghosting. Kali ini lihat berapa korban dari Circle yang barusan berpindah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tim terkena ghostingan dari Circle yang ketiga. Ya, Circle memang PHP karena memang seperti yang kita tahu PHP ini adalah hal yang sangat menyebalkan, membuat banyak sekali tim yang harus bergerak turun ke bawah secara beramai-ramai. Even dari Onyx juga tertangkap satu playernya, Rosesi di belakang sana di bagian pom bensin. Bahkan kali ini dari Ion yang mengelok pergerakan dari Onyx, namun player-player dari Ion belum regroup. Oh, udah kelihatan tapi satu orang yang flank di bagian kiri udah terdeteksi oleh Genfos, sudah memberikan informasinya ke anggota-anggota Ion yang lainnya, namun belum ada backup dari pemain Ion. Tapi kalau kita perhatikan di bagian minimap, sepertinya Ion juga sudah mulai melakukan setup untuk merespon apa yang dilakukan oleh Onyx saat ini. Oke, ini mungkin akan menjadi 4v4 situation kalau memang mereka commit untuk melakukan fight, tapi Nggak pergerakan jadi. dari Ion ya udahlah kabur ya. Lagi-lagi regroup tim, plan B. Kukira bakal ini perang, ternyata enggak. Enggak dong. Mereka suka ini cinta kedamaian. Cinta kedamaian ya. Karena- Onyx kasihan tapi kemarin ya. Nggak tahu Kenapa? apa-apa kena bulan-bulanan masa. Lumayan sih nambah followers, gak apa-apa lah Nick. Si Nick sih gue liat komennya langsung 700 komen gitu tiba-tiba di Instagramnya dia postingan terakhir. Memang kalian ini harusnya sabar, tunggu informasi tambahan, tunggu update-nya seperti apa. Seperti Swavel yang lagi sabar menunggu backup dari NFT karena boom sudah mulai mendekat menuju ke arah Swavel. Tapi kali ini Swavel berhasil touchdown dan gak ada gangguan sama sekali dari arah Boomsword. Bahkan boom juga berfokus tetap untuk menuju ke arah rotasi yang mereka inginkan. Tidak ada baku hantam yang komit antara NFT dan boom saat ini. Tapi Ion dan Onyx udah mulai pecah tadi. Sudah mulai ada lanjutan perang dan ternyata dari NFT juga mulai melihat dari kejauhan. Kita bakal fokus kembali ke arah pom bensin. Pertigaan, lebih tepatnya kali ini di bagian jalanan raya sudah ada Genfos juga kembali dengan M16-nya. Kemarin sempat kita lihat Genfos menggunakan mutan dan pada akhirnya mungkin Genfos merasa lebih nyaman dengan M16, kembali mengeker ke arah bagian depan. Player-player dari Onyx sementara ini terpisah dengan jalanan. Ya, dan fight akhirnya pecah di bagian lain lagi, di mana kali ini dari Bodo Fight satu anggota mereka ter-takedown bertemu dengan BNW namun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby. Sementara Genfos yang sudah mulai berpindah ke tempat lain lagi karena dari Onyx mereka nge-split agak sedikit jauh walaupun angle-nya masih bisa memberikan backup, tapi mereka cukup percaya diri dengan setup yang mereka lakukan saat ini. Sementara dari BNW yang tadi mendapatkan knockdown ke arah tim Bodo Fight masih belum bisa untuk memulangkan dan mengkonfirm Cita untuk dikembalikan ke arah kebun binatang. Nah ini dia akhirnya langsung komit didapatkan satu player dari Bonafide. Mungkin karena tadi Cita melakukan split ya 1-3 bersama dengan teman-temannya dan pada akhirnya terculik seorang diri saja direlakan oleh teman-temannya. Dan BNW cukup menarik ya, kita melihat setup mereka selalu berjauh-jauhan dan ternyata dari V365 Hades berhasil untuk mendapatkan satu kembali dengan M249-nya. Dan Blippi, Ramones ditumbangkan begitu saja dan kembali mencari yang ketiga dan keempat. Gila loh, dia mendapatkan dua orang, bahkan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby, namun backup segera datang kali ini. Bahkan Hades masih bisa bertahan untuk mendapatkan sebuah confirm elimination kembali dan NFT benar-benar menyok di kondisi mereka saat ini. Sudah mulai terspot kembali sementara Hades mendapatkan momen untuk melakukan healing, tapi backup dari bagian belakang malah ter-takedown. Namun lagi dan lagi backup yang datang dari victim begitu cepat untuk menyelamatkan rekan yang sedang ter-knockdown kali ini. Sementara Hades sedikit bergerak ke bagian dalam, tentunya di mana NFT yang mengambil bagian luar dari arah luar Broken Wall yang langsung dilemparkan, tapi gak siap untuk menyambut kedatangan Hades. Hades benar-benar make a play. Mereka berkoordinasi dengan bagus dan memulangkan NFT ke arah lobby. M249 yang digunakan ternyata menjadi sebuah senjata yang cukup mematikan untuk untuk victim 365 karena BNW yang kali ini bakal langsung fight juga dengan EVOS. Microboy seorang diri saja berada di bagian bawah terlalu terbuka, terlihat bokong dan punggungnya, dan kali dari BNW cukup menguasai permainan. EVOS tangkap di depan sana dari seorang red face, juga terlock angle-nya, nggak bisa. Ini bakal menjadi posisi yang sulit untuk EVOS. Yes, dan KF kali ini berusaha untuk membalikan keadaan, tapi tembakan dari K-Mine masih dilontarkan saja untuk menuju ke arah dua pemain dari EVOS yang tersisa. Kali ini bahkan granat juga langsung dilemparkan ke bagian depan sana. Apakah EVOS bisa bertahan di tengah gempuran semua utility dan juga peluru yang dipunya dari BNW? Ketembak itu Lyzerk dari ya. arah yang berbeda dan KF pun tumbang. Sulit nampaknya untuk seorang Lyzerk, bahkan Blue Zone sudah tidak bisa diajak kompromi kembali. Dari Kopin Lee bakal langsung komit menggunakan mobilnya ke arah bagian depan mencari kembali di manakah Lyzerk. Itu dia Lyzerk kelihatan dan rata sudah EVOS
tusun nampaknya untuk di game kali ini. Wow, bahkan ada sedikit tembakan taunting dari Kopin Lee dan harus melakukan healing karena DPS dari Blue Zone semakin menyakitkan Kopin Lee. Aduh, timing dari healingnya nggak masuk ternyata, Jel. Iya, karena tadi nggak bandage dulu ya. Betul. Kita bandage dulu, berarti udah bisa kita bilang dari Blue Zone ini bukanlah zona yang sudah mau di-TB-in lagi untuk terlalu berlama-lama di bagian luar. Ternyata dari Onyx masih bertahan sejauh ini di bagian pom bensin, masih terpisah juga dengan kawan-kawan yang berada di bagian depan. Ion pun demikian, sama-sama saling ngelok, sama-sama tahu tapi acuh tak acuh. Ya betul, acuh tak acuh, mereka masih belum ada gerakan-gerakan PDKT, masih berfokus ke area kompon mereka masing-masing dan ke area kekuasaan mereka masing-masing. Tapi dari bagian lain BNW, setelah mereka mengalahkan EVOS kali ini, mereka tertekan dengan ada tembakan dari pemain-pemain Geek Fam. Bahkan satu di antara mereka sudah ditinggalkan di arah belakang, hanya menyisakan 2 player aktif untuk BNW saat ini. Yes, harusnya rame sih ini yang bakal masuk dari arah muter jam atas 12. lagi. Dan ternyata bakal bertemu kembali satu player tumbang barrier. Ditangkap oleh seorang tuyul yang muncul tiba-tiba dari Oke, belakang main. sebuah batu kembali. Mengincar satu player, satu mobil bahkan dari tuyul. Sedikit terlambat untuk melakukan reload dan tertembak dari bagian luar hampir nyaris. Dan ternyata ada counter dari seorang Ucup untuk menyelamatkan kawannya. Wow, tembakannya begitu on point tadi berhasil mendapatkan kepala dari Peko. Peko pun tumbang kali ini, sementara di bagian lain Bonafide mendapatkan pemain dari victim, namun dari arah Bigetron juga tertangkap oleh Alter Ego. Ini kayaknya ada 3-way showdown dan victim tiba-tiba hilang ke arah lobby. Mereka diluluhlantahkan begitu saja, hilang sudah victim di menit ke-18 kali ini. Wah gila, ini barbar banget yang ada di bagian utara. Semuanya numpuk, semuanya berusaha masuk. Dan bahkan tiang sutet yang sudah dikuasain sama RRQ sejauh ini Wah, langsung granatnya saja ditumbangkan satu player dari RRQ. Connect kembali dan lanjut lagi dari Bonafide, masih memberikan pressuring ke arah RRQ. Wow, RRQ sedikit aman karena mereka sudah mendapatkan touchdown ya mereka, tapi satu anggota mereka diamankan tadi. Namun backup dari anggota lain RRQ benar-benar tepat waktu, bahkan mereka berhasil menumbangkan 3 pemain dari Bonafide, hanya menyisakan tuyul saat ini. Yes, tuyul karena masih ada sebuah coveran, sebuah batu yang dimanfaatkan. Tapi seberapa lama tuyul bisa bertahan juga karena RRQ Voldemort kali ini Wah, hitmarknya dapat tadi. masuk satu pelurunya dan Wow, langsung saja rata. dilanjutkan. Mengerikan sekali seorang tuyul. Mungkin akan bisa menyelamatkan Ucup atau tidak, Tapi ada kita lihat Ion. saja. Nah itu dia. Nggak bisa, kayaknya ada Ion. Kalau dia nyelamatin Ucup, gua rasa dia bakal ke pick off juga karena Ion sudah mulai mendekat. Kembali lagi menuju ke arah sekitar pom bensin kali ini, tapi Onyx sudah mulai berpindah menuju ke arah sebelah kiri. Dan itu dia Genfos dengan pengintaiannya mampu untuk memulangkan Bonafide ke arah lobby. King Kongnya balik lagi ke arah Bonbin. Kebon bin ya. Ke Bonbin. Wah ini sih kacau sih. Ken juga cukup berani menggunakan sebuah baginya tembak ke arah bagian depan. Ternyata kalah oleh seorang Maybe Yes kali ini yang memberikan confirm yes untuk elimination ke arah satu player boom di depan sana. Bahkan ada sebuah counter nades terus-menerus dilontarkan juga ke arah satu player. Maybe Yes di belakang sana juga masih harus melakukan healing. Pelan-pelan tapi pasti boom mengunci pergerakan dari Maybe. Betul, Maybe tersisa seorang diri untuk kali ini karena dia sudah dihabisin anggota-anggota yang lainnya. Kato, Audrey, Tom semuanya sudah dipulangkan ke arah lobby. Maybe menjadi pilar terakhir bakal menembak ke seberang sana karena bosku terlihat akan sangat jelas, namun ada Fokker di bagian sebelah kanan. Mau pilih yang mana, ternyata bakal memilih Fokker terlebih dahulu. Ada spray yang komit namun masih belum bisa mendapatkan knockdownnya. Fokker masih terselamatkan dari tembakan komit seorang Maybe Yes yang masih belum menjadi yes. Iya, masih semi-semi ya. Betul. Masih belum tahu apakah yes atau no karena sekali juga bakal fokus ke arah player boom. Malah Fokker yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Geek banget. Fam. Ini cepat banget semuanya kejadiannya karena chaos banget. Ini adalah open field, obstacle-nya minimalis banget. Hanya ada beberapa mobil-mobil saja yang bisa dimanfaatkan dan lu udah nggak punya obstacle ya udah tewas. Betul, dan semuanya rata-rata bakal perang dari bagian utara loh. Utara ke sebelah kanan itu udah perangnya bakal chaos banget. Yang di arah sini malah dari tadi nggak kelar-kelar gitu antara Ion dan juga Onyx. Perang mereka tidak ada hentinya. Gua rasa mereka udah 5 menit melakukan fight tapi belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Udah lama sih dari circle kedua, bahkan mereka udah saling melihat satu sama lain. Nades demi nades dilontarkan dari Genfos, raja utilities kita, tapi masih belum ada yang connect juga. Rocky berbahaya sekali dari bagian bawah, mendapatkan angle shot tapi lebih memilih untuk touchdown terlebih dahulu. Betul, mereka butuh masuk untuk bergerak masuk ke dalam zonanya, sementara Onyx sudah terlebih cepat untuk bergerak masuk ke dalam zona, dan Ion nggak bisa langsung naik ke bukit sana karena sudah dijaga dari angle sebelah kirinya juga. Dan kali ini mereka bakal mengamankan sebuah compound. Sudah mulai diparkirkan mobilnya, belum ada yang naik ke bagian atap, sementara bos di bagian belakang kembali lagi diamankan oleh tim dari Bigetron. Kali ini boom, langkah mereka benar-benar terseok-seok untuk masuk ke dalam zona, tapi Scarlet Gaming langkah mereka juga tidak terlalu mudah, bahkan dari Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination point. Dan Liquid, jarang banget gua ngelihat Liquid untuk menggunakan M24, tapi kali ini dengan M24-nya dia mampu untuk mendapatkan satu anggota lawan. Yes, kembali ada headshot yang muncul dari bagian elimination feeds. Namun Onyx kali ini berada di tempat yang sangat terbuka dan betul saja ditembakin oleh Cannot. Dewa United join the fight, Alter Ego join the fight. Onyx digempur oleh berapa banyak tim, coy?
Tapi mereka masih sanggup bertahan loh tadi. Tadi Dan sekarang udah mulai bonyok karena tinggal 2 pemain yang tersisa, termasuk Genfos yang dari tadi masih ngelok angle-nya menuju ke arah tim Onyx saat ini. Bahkan dari DU juga ngepres menuju ke arah pertahanan dari Onyx Esports saat ini. Juga granat dilemparkan ke depan sana meletup, masih belum bisa memulangkan 2 anggota Onyx yang tersisa. Onyx sementara tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa rebahan saja sementara waktu ini berada di bagian lower ground. Tapi teman-teman dari Ion kayaknya nggak mau menyerah, mencari kembali, dan Dewa United mengganggu dari bagian sebuah rumah. Mereka lihat ada banyak sekali yang loncat-loncat namun cannot ditumbangkan oleh seorang Frenzy. Ya, ini 3 tim yang nggak bisa fight terlalu lama lagi karena mereka belum masuk ke dalam zona. Ion belum masuk ke dalam zona, DU juga belum masuk ke dalam zona, bahkan Onyx juga butuh bergerak masuk untuk menuju ke bagian zona yang ke-6 karena Blue Zone sekarang sudah mulai bergerak dan Onyx ada di bagian zona cepat, Jelly. Sangat cepat ya, karena itu perbedaan jarak dari Blue Zone dan juga Play Zone cukup lebar. Alter Ego kembali berulah, seorang Super Una mendapatkan 1 nyawa dari Dewa United. Bahkan Play Zone-nya dikuasai oleh 2 tim, sementara waktu dari Dunia Games dan Bigetron Red Alliance. Ya betul, sudah mulai ada granat yang dilemparkan tadi, namun sepertinya belum tertangkap oleh Elimination Feed kita. Belum ada yang dipulangkan dengan granat yang dilemparkan oleh anggota dari Bigetron. Terlepas itu, dari arah lain, sepertinya Onyx akhirnya... Oh belum, baru 1. knock N aja. Masih ada 1 anggota lagi yang tersisa, tapi Bigetron masih bisa mengatasi hal tersebut. Flyboy masih bisa diamankan oleh seorang Luxi. Kali ini bakal ada gerakan mobil berupaya untuk merapat, tapi masih gagal juga, dan Jiggle-nya masih gagal untuk mendapatkan korban yang kedua. Di Dunia Games kali ini mereka masih bisa bertahan untuk menghadapi Bigetron di bagian lower ground di area sekitar sungai, sekitar Azok. Gila, itu adalah sebuah bait movement dari seorang Miliano yang nembakin adalah yang di bagian belakangnya. Dan sementara waktu ini fight antara Bigetron Red Alliance dan juga Dunia Games dipantau dari kejauhan. Adik dari Bigetron, Ion kali ini sudah mulai mendekat juga dari Genfos, bakal berusaha untuk mencari kembali di mana Wah, player dari Dunia tuh. Games ada di bagian bawah sana, masih belum kelihatan. Nah itu ya kepalanya, Ciluk babak ekor, tembakan, rancit Oh, down. what? Genfos dengan 5 elimination cukup membabi buta, Pasta. Betul, mereka betul-betul ngotot banget untuk mendapatkan step elimination ini, tapi tiba-tiba Genfos berhasil diamankan. Ada tembakan mendapatkan lower ground dan follow up dari Ion betul-betul cepat untuk memulangkan Flyboy menuju ke bagian lobby, dan DG pun rata. Mereka dipulangkan oleh Ion ke arah lobby dengan sangat cepat, dan backup yang cepat datang dari Ion juga. Yes, pemilihan posisi yang sangat baik dari Ion mengambil bagian low ground, tapi Yuhai belum selesai. Masih ada fight dengan Alter Ego, juga 1 player berhasil ditumbangkan. Reload langsung dilakukan. Masih mencari kembali di mana ke player-player Alter Ego lainnya. Lakukan healing terlebih dahulu. Lihat Cleon menjadi VIP, penonton setia. Betul, dan ini bahaya banget buat Ion karena tiba-tiba bisa aja memberikan backstepnya dari arah depan sana. Namun granatnya hampir mendapatkan Cleon, namun Cleon masih bisa menghindari granat tersebut. Tapi dia tergelincir ke bagian bawah, nggak bisa naik lagi. Blue Zone sudah mulai bergerak, ini bakal menyakitkan untuk Cleon tentunya karena termakan oleh Blue Zone yang ke-6. Dimana nih Blue Zone yang betul-betul menyakitkan sekali, butuh menginjakan kaki ke daratan untuk melakukan healing bagi seorang Cleon. Ya, Ion langsung mengirimkan 1 playernya untuk fokus ke arah Onyx yang masih tersisa di bagian belakang. Jangan sampai stepnya, landak air melakukan backstep, dan ternyata Alter Ego sadar nih kalau misalkan Ion sudah mulai pelan-pelan naik. Ya betul, tapi Genfos nggak langsung naik ke atas karena dia sadar juga kayaknya masih ada pemain yang sudah bersiap dalam melakukan proning. Oh, ini dia granat yang berbahaya sudah mulai dimasak dari seorang Genfos, akan dilemparkan langsung menuju ke arah pertahanan dari tim Alter Ego. Sementara Frenzy memberikan informasi tambahan lagi, bahkan granatnya connect Super Una dipulangkan ke arah lobby. Masihkah bisa bertahan kali ini Fnatic? Pemain terakhir dari tim Alter Ego yang bersembunyi di dalam sebuah mobil bucin. Wah gila, setup dari Ion mengerikan sekali, tapi ternyata Yuhai Boy muncul tiba-tiba dari belakang sebuah batu. Berikan tembakan, Rocky tumbang kali ini. Bakal ada follow up, sebuah nade dilontarkan ke arah bagian depan. Yuhai dan juga Liquid sejauh ini masih bertahan. Ya, dan Genfos cukup low HP, sepertinya butuh waktu untuk melakukan healing, dan Yuhai dengan granatnya bakal langsung dilemparkan menuju ke lower ground, dan sementara Frenzy akan memberikan tekanan dari arah luar tentunya, dan Yuhai mendapatkan Rocky dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa, Onyx masih bertahan di bagian belakang, dan Genfos benar-benar harus fokus untuk mendapatkan pemain dari Bigetron yang masih menjadi cacing. Sementara ini Manpower dipegang oleh Ion karena masih ada 3 player mereka. Unggul dari Manpower, apakah mampu menuntaskan player-player ada di bagian depan sana? Ion pun berhati-hati bakal langsung maju ke arah bagian depan. Genfos sedikit ngeliat ragu-ragu, satu dia. tidak mau tergesa-gesa tapi berusaha untuk mendapatkan hitmark, belum connect pelurunya. Oh, granat langsung dilemparkan oleh seorang Liquid. Respon begitu cepat untuk menghalangi laju push dari arah Genfos tentunya. Kali ini bakal tembak bertiga sebelah kiri, tapi Yuhai mendapatkan hitmark terlebih dahulu. Liquid langsung memberikan follow up-nya Keker ke bagian depan, namun masih bisa bersembunyi di balik sebuah gundukan, dan granat dari seorang Frenzy sudah mulai dimasak, akan dilemparkan berbicara seorang Liquid. Cukup matang, ini dia bakal meletup balon hijau, tapi terlalu jauh granat dari seorang Frenzy. Diberikan granat yang berikutnya, namun Liquid sudah mulai berpindah menuju ke arah depan sana, sedikit memberikan tembakannya menuju ke arah seorang Frenzy, tapi Frenzy masih bisa menghindar dengan adanya front shoot, namun Misery dari arah lain juga berhasil diamankan, dan 1 pemain Ion kembali dipulangkan ke arah lobby. Ini belum digangguin sama Onyx loh ini. Belum, Cleon masih sabar banget di bagian belakang melihat mereka semua, dan Frenzy tertembak. 1
hit lagi, Frenzy masih bisa menghindar. Cukup licin nampaknya. Wah, Liquid, granat lagi. Yuhai masih terus mencari 2-2 versus 2 situasi untuk sementara waktu, kondisi berimbang untuk Ion dan juga BTR. Betul sekali, 2 lawan 2 tapi ini masih menunggu. Gue masih nunggu gangguan dari Onyx Cleon yang ada di bagian lower ground sebelah kanan. Tapi Cleon sudah mulai memasak granat, dilemparkan menuju ke arah pemain dari Ion. Tapi granat dari Yuhai yang lebih on point lagi. Tumbang satu pemain dari Ion saat ini. Miseri akan merangkak ke arah belakang untuk diselamatkan. Tapi Cleon masih menunggu waktu yang tepat untuk mengganggu pertempuran tersebut. Dan di arah yang sebaliknya, Frenzy menjatuhkan satu anggota dari Bigetron. Wah, seru Silih banget. berganti, Jel. Seru banget, jatuh bangun dan kali ini sama-sama lagi pada lomba revive. Cleon memasak nades. Cukup matang. Kita tunggu sekarang, lempar ke bagian depan. Wing, boom, Miseri down. Kali ini Frenzy melawan dua player yang ada di bagian depan sana, Liquid dan Yuhai. kelihatan. Masih cukup full HP-nya, full close combat, tembakan berkali menjadi 1v1 situation antara Liquid dan Ion. Rata sudah dari Ion. Bigetron dan Aliens berhasil memulangkan Ion, tapi nggak jadi. Revive lebih memilih untuk menembak. Betul, tapi Cleon sudah mulai memasak molotov, akan dilemparkan langsung menuju ke arah pemain dari arah tim Bigetron. Molotovnya connect, terbakar dua. Panas. Dan winner chicken dinner. Lagi-lagi kita melihat momentum antara Onyx dan juga Bigetron menjadi dua tim terakhir yang bertempur. Dan kali ini Onyx tanpa adanya diskusi panitia, Onyx mendapatkan winner chicken dinner. Wih, seru banget. Serius. Ini yang dinamakan Gila. Ini yang dinamakan jodoh nggak kemana ya. Bertemu kembali Onyx dan juga Bigetron dan Aliens. Ini Irengel lagi. Irengel lagi. Ibarat rematch tanda kutip ya. Betul, rematch tanda kutip. Tapi kali ini bukan Nick